Kambing dan Kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti kita ketahui, Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung, tetapi menjelang akhir kehidupannya, ia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa membantu masyarakat setiap kali ada yang membutuhkan pertolongannya. Perubahan sikap Abu Nawas membuat masyarakat semakin segan dan menghormatinya. Namun kebaikan hatinya yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan lamanya. Diceritakan Abu Nawas memiliki beberapa hewan peliharaan. Selain seekor keledai yang biasa ia tunggangi, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan sehat. Tak pernah terlintas sedikit pun di benak Abu Nawas untuk menyembelih kambing itu. Ia lebih senang menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Melihat itu, salah seorang dari mereka pun berkata, "Kambingmu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu." Kawan lainnya pun langsung menyahut, "Wah, saya setuju sekali itu. Dagingnya pasti lezat Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum kaku. Ia berusaha menolak dengan halus. "Ah, kambing saya tidak begitu gemuk. Lagian juga belum waktunya disembelih," ujarnya beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambing itu. Ia tidak sampai hati untuk menyembelihnya. Sejak pertama kali membelinya di pasar pun tidak pernah terlintas niat untuk memotongnya. Ia hanya ingin merawatnya. Namun teman-temannya pun terus membujuk. "Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar? Katanya besok kiamat. Nah, kalau begitu, kambingmu juga tidak akan sempat gemuk lagi." "Benar itu Abu Nawas. Lebih baik disembelih saja sekarang, biar kita bisa berpesta sebelum kiamat." Mereka terus mendesak tanpa henti, hingga akhirnya Abu Nawas pun mulai kesal. "Ya baiklah," kata Abu Nawas. "Besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya akan kita bakar dan makan bersama." "Nah, begitu dong. Abu Nawas memang sahabat sejati," seru mereka bergembira. Dan keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju ke pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senanglah dulu, biar aku yang masak daging kambingnya." Teman-temannya tentu saja senang. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepi pantai. Sementara mereka asik bermain air, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju mereka. Lalu ia mulai menyembelih kambing, mengulitinya, dan membakar dagingnya menggunakan baju-baju milik teman-temannya sebagai kayu bakar. Setelah puas berenang, teman-temannya naik ke darat dan kebingungan. "Abu Nawas, kamu lihat baju kami tidak?" tanya mereka dengan panik. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh iya, tadi aku lupa membawa kayu bakar. Jadi sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing." Mereka pun langsung marah. "Kamu gila Abu Nawas, bagaimana bisa kami pulang tanpa baju?" Abu Nawas pun tersenyum dengan lebar dan menjawab, "Udah, tenang saja. Kalian gak usah khawatir. Bukankah kalian sendiri bilang bahwa hari ini kiamat? Kalau begitu untuk apa kalian masih butuh baju?" Teman-temannya pun terdiam. Mereka hanya bisa saling pandang. Ia tak bisa membantah. Dan akhirnya setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang dalam keadaan telanjang bulat. Sepanjang jalan, warga yang melihat mereka pun tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Abu Nawas pun tersenyum puas, bukan karena dendam, tapi karena ingin memberi pelajaran. Jangan suka mempermainkan kebaikan orang lain.
Kisah selanjutnya, sedekah paling murah. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada satu murid yang terkenal nakal tapi juga lucu. Ia bernama Ali. Suatu hari saat Abu Nawas sedang menyampaikan ilmu agama, Ali tampak sangat serius mendengarkan. Waktu itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang keutamaan bersedekah. Wahai anak-anakku, dengan bersedekah, seseorang bisa terhindar dari penyakit dan mara bahaya. Bahkan jika bersedekah dengan ikhlas, hartanya tidak akan berkurang, justru akan bertambah, karena Allah membalasnya 10 kali lipat, ujar Abu Nawas. Ali yang sedari tadi terlihat serius, tiba-tiba tampak murung. Kamu kenapa, Ali? Tanya Abu Nawas. Ali pun menjawab dengan pelan. Tadinya saya sangat tertarik dengan pahala sedekah Tuan Guru. Tapi saya ini kan anak orang miskin, jadi saya tidak bisa bersedekah Tuan Guru. Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, wahai Ali, sedekah itu tidak harus dengan harta. Membantu pekerjaan teman pun termasuk sedekah, Ali. Bahkan senyum saja itu juga bagian dari sedekah. Mendengar penjelasan itu, Ali pun merasa lega. Beberapa hari kemudian tibalah hari Jumat. Ketika waktu sudah menunjukkan siang, Ali dan kawan-kawannya bergegas menuju masjid untuk sholat Jumat. Tatkala khotib sedang berkhutbah, kotak jariyah mulai berkeliling mengitari jemaah. Saat kotak itu sampai di depan Ali, ia memegangnya cukup lama sambil tersenyum ke arahnya. Setelah itu Ali memberikan kotak tersebut kepada jemaah di sebelahnya. Melihat tingkah laku Ali, kawan-kawannya pun menjadi heran. Sepulang dari sholat Jumat, salah satu temannya pun menegur. Hei Ali, kotak jariyah itu bukan untuk disenyumi, tapi untuk dimasuki uang sedekah. Namun Ali tidak menanggapi sama sekali. Ia hanya tersenyum dan berlalu begitu saja. Kayaknya Ali ini sudah gila, bisik salah satu dari mereka. Karena khawatir, mereka pun memutuskan untuk melapor kejadian itu kepada guru mereka, yaitu Abu Nawas. Mereka segera pergi ke majelis tempat Abu Nawas mengajar. Tuan Guru, sepertinya Ali sudah gila Tuan Guru, kata mereka. Gila? Gila kenapa? Tanya Abu Nawas heran. Mereka pun menceritakan peristiwa di masjid saat sholat Jumat tersebut. Baiklah, kalian panggil Ali ke sini, perintah Abu Nawas. Dan beberapa saat kemudian Ali pun datang menghadap. Wahai Ali, apakah benar yang dikatakan teman-temanmu itu? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan Guru, jawab Ali. Apa alasanmu berbuat begitu? Tanya Abu Nawas lagi. Ali pun menjawab dengan polosnya. Bukankah tempo hari Tuan Guru menjelaskan bahwa senyum juga merupakan sedekah? Karena saya tidak punya uang, ya maka saya sedekah pakai senyum Tuan Guru. Abu Nawas pun terdiam sejenak lalu tertawa kecil. Jadi maksudmu kamu tersenyum ke kotak jariyah itu sebagai bentuk sedekah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan Guru, jawab Ali mantap. Mendengar jawaban itu, seisi ruangan majelis pun tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya,
Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas itu sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan lebih cerdas. Saran salah satu menteri. Dulu aku pernah melakukannya, tapi nyatanya tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas, balas Baginda Raja. Begini Paduka, saya punya kenalan seorang ulama dari negeri seberang. Beliau itu lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira beliau bisa mengalahkan Abu Nawas, timpal sang menteri. Baiklah, coba hadapkan segera ulama itu ke istana, perintah Baginda Raja. Dan besok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia. Kiranya bantuan apa yang bisa memberikan? Tanya sang ulama. Apakah Anda punya pertanyaan yang sulit, yang jawabannya tidak mudah ditebak? Tanya Baginda Raja. Oh itu, tentu Paduka. Saya punya pertanyaan yang sangat sulit. Tapi untuk siapa pertanyaan ini Paduka? Tanya sang ulama. Untuk Abu Nawas, aku ingin mengetes kecerdasannya. Jawab Baginda Raja. Apa ini ujian kecerdasan? Tanya sang ulama. Ya seperti itulah Tuan Syekh. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang sulit? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka. Saya akan bertanya tentang sesuatu yang lebih jahat daripada setan. Jawab sang ulama. Baginda Raja dan para menteri istana mencoba mencari jawabannya. Dari pagi hingga sore tak ada satupun jawaban mereka yang benar. Boro-boro benar, mendekati benar pun tidak. Setelah Baginda Raja yakin kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling sulit, karena dirinya dan semua menteri juga tidak bisa menjawabnya, akhirnya Baginda Raja dan para menteri bersepakat mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Dan esok harinya Abu Nawas pun datang memenuhi undangan Baginda Raja. Abu Nawas, hari ini ada tantangan untukmu. Aku akan mengujimu dengan pertanyaan dari seorang ulama yang jauh dari negeri seberang, kata Baginda Raja. Siap Paduka. Apa yang ingin ditanyakan? Tanya Abu Nawas. Silakan Tuan Syekh bertanya, perintah Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, berikanlah saya jawaban yang pasti atas pertanyaan saya ini. Menurut Anda, apakah ada yang lebih jahat daripada setan? Tanya sang ulama. Abu Nawas diam sejenak memikirkan jawaban yang tepat. Tiba-tiba ia berkata, ada Tuan Syekh. Apa itu Abu Nawas? Tanya sang ulama. Yang lebih jahat daripada setan adalah yang menciptakan segala kejahatan. Jawab Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu memberikan jawaban yang tepat, kata sang ulama. Baginda Raja dan para menteri kagum akan jawaban Abu Nawas yang tepat dalam sekali menjawab. Mereka akhirnya mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasan dan kepintarannya dalam menjawab setiap ujian yang diberikan. Abu Nawas pun pergi dari istana dengan hati senang dan membawa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri sangat mengidolakannya. Hingga suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke negeri tersebut dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, serta meminta agar mereka tidak berlebihan dalam memuliakannya. Setibanya di negeri itu, Abu Nawas disambut dengan sangat meriah. Penduduk memujanya dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan.
Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke rumah salah satu warga, di mana sudah tersedia berbagai hidangan istimewa. Saking menghormatinya, air bekas tangan Abu Nawas pun menjadi rebutan orang-orang. Namun perlakuan yang berlebihan itu membuat Abu Nawas merasa risih. Ia tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara untuk membuat penduduk negeri itu tidak lagi memujanya secara berlebihan. Salah seorang dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk memulai rencananya. Tidak lama kemudian, datanglah sang raja dan memasuki rumah tempat Abu Nawas berada. Sang raja ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Namun saat raja memasuki rumah, Abu Nawas tetap melanjutkan makannya tanpa menunjukkan perhatian sedikit pun. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia, Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar, Paduka yang mulia," jawab mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang tampak tidak menghormati dirinya, sang raja pun menjadi tersinggung dan emosi. "Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun," kata sang raja dengan marah. Lalu ia meninggalkan rumah tersebut. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Perkataan Abu Nawas ini membuat para penduduk menjadi jengkel. "Abu Nawas, dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu seorang raja, kamu harus menghormatinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kamu mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tidak peduli lagi denganmu. Kami tidak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga lain menimpali. Dan sejak saat itu, penduduk negeri tersebut tidak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Konon di zaman Raja Harun ar-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga Baginda Raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai itu mengalir dari utara ke arah selatan. Dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya Baginda Raja. Karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara, agak jauh dari sang raja. Di saat Baginda Raja sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantatnya. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Spontan saja, hal itu membuat Baginda Raja naik pitam. Dan seketika itu juga, Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa yang berani buang hajat. Dan benar saja, di sebelah utara, agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya dan bersiul-siul. Saat itu juga, para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas protes kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Baginda Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. "Kamu keterlaluan, Abu Nawas.
Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku. Kotoranmu mengenai badanku. Kamu harus menerima hukuman, Abu Nawas, bentak sang raja. Maaf Paduka, tunggu sebentar, sela Abu Nawas. Tunggu apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, Abu Nawas, sahut sang raja dengan geram. Tunggulah sebentar Paduka yang mulia. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun Ar-Rasyid pun sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu, kamu bilang untuk menghormatiku? Tanya Raja keheranan. Begini Paduka yang mulia, selama ini kan jika Paduka mengadakan perjalanan, baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya Paduka. Begitu juga dengan hamba Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Paduka, posisi berjalan saya tidak berani mendahului Paduka. Itu semua saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Paduka, kata Abu Nawas membela diri. Ya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja. Paduka, saya menghormati Paduka itu tidak setengah-setengah. Itu kenapa saya buang hajat memilih di sebelah utara Paduka. Karena saya khawatir jika di sebelah selatannya Paduka, maka nanti kotoran saya tidak sopan karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Paduka. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Ia tak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya yang masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab. Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan. Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab. Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama?
Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu. Dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Cerdik dan bijaksana, itulah gambar untuk sosok sufi satu ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi bukan berarti ide-ide cerdiknya tidak pernah habis. Terkadang Abu Nawas juga kehabisan ide-ide cemerlangnya. Seperti pada kisah kali ini. Karena merasa kehabisan ide-ide cemerlang, ia memutuskan untuk mencari inspirasi dengan berjalan-jalan di kota. Saat melewati sebuah jalan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda, pikir Abu Nawas. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun menghampiri pria itu. Wahai tuan, bolehkah aku berguru kepadamu? Tanya Abu Nawas. Orang gila itu menatapnya dengan mata yang berbinar. Kamu ingin berguru kepadaku? Baiklah, kalau kamu berani. Tentu tuan, tolong ajari aku, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Orang gila itu pun mengangguk penuh dengan semangat. Baiklah, pelajaran pertama. Buanglah sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki. Meski terdengar aneh, Abu Nawas memutuskan untuk menuruti perintah itu. Ia melepas sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang menatapnya heran. Bahkan beberapa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal cerdik bertingkah seperti ini? Setelah kembali, orang gila itu pun menyambutnya sambil tertawa. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum. Rasanya memang aneh. Tapi aku jadi paham bahwa terkadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain. Orang gila itu pun mengangguk puas. Tepat sekali. Sekarang pelajaran kedua. Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota ini. Pesan makanan yang termewah dan bayarlah dengan daun kering. Abu Nawas terdiam sejenak, tapi akhirnya ia menurut juga. Ia pergi ke rumah makan mewah dan memesan makanan lezat. Ketika saat membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. Kamu pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang, teriak pemilik rumah makan. Dengan tenang Abu Nawas pun jawab, oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu menyadari betapa absolutnya dunia ini. Pemilik rumah makan tertegun mendengar jawabannya. Namun Abu Nawas buru-buru pergi sebelum dimarahi lebih lanjut.
Saat ia kembali ke tempat orang gila itu, ia tertawa terbahak-bahak. Tuhan, sekarang aku mengerti. Kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Aturan di dunia ini memang aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan. Orang gila itu pun tersenyum lebar. Benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita pecahkan. Dan sejak saat itulah, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, semakin jenius dan tidak lagi terlalu terikat pada aturan-aturan yang kaku. Ia sadar kebahagiaan seringkali datang dari cara berpikir yang bebas dan sederhana. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memastikan bahwa perekonomian rakyatnya berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan, Syekh Ihsanuddin, untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek dan memastikan agar semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, itu bisa menjadi bahan gorengan politik di pelosok desa. Mereka bisa saja mengatakan bahwa aku tidak layak memimpin Baghdad, tegas Baginda Raja. Pastikan gula tersedia di pasar, harga barang murah dan tidak ada kekurangan. Pokoknya cek semua kebutuhan pokok masyarakat kita, lanjutnya. Baik Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Kemudian Baginda Raja menambahkan, satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi juga kulit ketupat. Barang murah ini biasanya diremehkan, tetapi nanti orang bisa berkata, kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging. Mendengar perintah itu, Menteri Ihsanuddin segera memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana, dengan keyakinan bahwa Abu Nawas tidak mungkin memberi laporan palsu. Abu Nawas, pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, kata Menteri Ihsanuddin. Abu Nawas pun pergi ke pasar dengan semangat. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat tampak gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, dan daging apa saja pun ada. Pemerintahan Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan sang menteri. Benar juga, pikirnya. Jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap sang menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wahai Tuan Menteri, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia Tuan Menteri. Gula, gandum, gimana? Tanya Ihsanuddin untuk memastikan. Ada, semua ada Tuan, jawab Abu Nawas. Daging, ayam? Tanya Menteri memastikan. Banyak Tuan, semuanya juga halal, ucap Abu Nawas dengan yakin. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran Abu Nawas, kata Tuan Menteri kembali bertanya. Nah, kalau kulit ketupat sudah saya cek semua pasar Tuan. Kulit ketupatnya kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, ia segera menuju istana dan menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada kabar baik dan ada kabar buruk Paduka. Kiranya Paduka mau mendengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar Paduka, semuanya aman, jawab sang menteri. Lalu kabar buruknya? Tanya Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar Paduka. Entah hilang dari pasaran atau memang ada yang menimbunnya, jelas sang menteri dengan yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja segera mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat beramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecewa dan rugi besar.
Namun Baginda Raja masih merasa kurang puas dengan kabar kosongnya kulit ketupat dan langsung terjun ke pasar hari itu juga untuk mengecek kebutuhan pokok lainnya. Betapa kagetnya Baginda Raja ketika di pasar ternyata banyak orang yang menjual kulit ketupat. "Bagaimana ini, Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual?" tanya Baginda Raja dengan keheranan. Menteri Ihsanuddin pun kaget juga. "Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat kosong, Paduka. Tidak ada di pasaran," jelasnya terbata-bata. Ia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak?" tanya Tuan Menteri dengan nada emosi. "Benar begitu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja sambil memandang tajam ke arah Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. "Silakan, Paduka dan Tuan Menteri pencet kulit ketupat ini." "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Apakah semua kulit ketupat itu kosong?" tanya Abu Nawas dengan suara merendah. "Ya, benar, semuanya kosong," jawab Baginda Raja dan Tuan Menteri bersamaan. "Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Tuan Menteri, Paduka. Tadi kan saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana?" jelas Abu Nawas dengan tenang. "Abu Nawas, Abu Nawas," teriak Tuan Menteri Ihsanuddin dengan marah. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad, Baginda Raja menunjuk seorang gubernur baru untuk mengatur pemerintahan. Orangnya tegas dan adil, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk. Setiap malam ia selalu mabuk-mabukan. Agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh Baginda Raja, ia melakukannya diam-diam di sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah. Dan lama-kelamaan kebiasaan buruk sang gubernur pun mulai tercium oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, muncul ide usil di benaknya untuk mengerjai sang gubernur. Suatu malam, seperti biasa, gubernur itu pergi ke gubuk untuk mabuk-mabukan. Dan tanpa ia sadari, Abu Nawas pun diam-diam mengikutinya. Setelah sang gubernur benar-benar mabuk berat hingga tak sadarkan diri, Abu Nawas pun perlahan-lahan melucuti sepatunya dan membawanya pergi. Keesokan paginya, gubernur terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang lemas. Namun yang membuatnya lebih kaget adalah sepatunya yang hilang. "Di mana sepatuku? Kenapa tiba-tiba menghilang?" pikirnya dalam hati. Ia pun mencari ke seluruh penjuru gubuk, tetapi sepatunya tak kunjung ditemukan. "Kurang ajar, pasti ada yang mencuri sepatuku," gerutunya marah. Dan akhirnya dengan terpaksa ia pun pulang tanpa alas kaki. Jalanan yang berbatu membuat kakinya lecet dan terluka. Belum lagi sepatu yang hilang itu adalah sepatu kesayangannya. Hal ini semakin membuatnya emosi. "Awas saja, kalau sampai ketahuan siapa pencurinya, akan aku hukum seberat-beratnya," ancamnya. Namun kejadian tersebut terus berulang. Setiap kali ia datang ke gubuk dan mabuk-mabukan, ia selalu kehilangan sepatunya. Setelah seminggu berlalu dan tak juga menemukan siapa pelakunya, kabar tentang hilangnya sepatu sang gubernur pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Hei gubernur, apa benar sepatumu sering dicuri?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia, dan bukan hanya sekali, Paduka, tapi sudah 5 kali, jawab sang gubernur dengan kesal. "Lalu apakah sudah tertangkap pencurinya?" tanya Baginda Raja kembali. "Belum, Paduka yang mulia. Sudah seminggu saya berusaha mencarinya, tapi tetap saja nihil, Paduka." Baginda Raja pun berpikir sejenak. Ia kemudian berkata, "Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia kan terkenal cerdik, pasti mudah baginya untuk menemukan pencurinya." Sang gubernur pun mengangguk. "Wah, benar juga, Paduka. Sama sekali tak terpikirkan olehku."
Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dan tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Yang lucu, ia mengenakan salah satu sepatu yang ia curi dari sang gubernur. Melihat hal itu, tentu sang gubernur langsung terkejut dan emosi. Namun ia mencoba menahan diri dan pura-pura bertanya dengan nada yang ketus. "Abu Nawas, dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?" Dengan tenang, Abu Nawas pun menjawab, "Oh ini, saya dikasih seseorang yang sedang mabuk berat, Tuan. Ia memaksa saya untuk mengambilnya. Apakah Tuan mengenal orang tersebut? Kalau iya, dengan senang hati saya akan mengembalikannya, Tuan. Saya khawatir dia tidak sadar saat memberikan sepatu ini. Ya mungkin karena terlalu mabuk kali ya." Baginda Raja yang mendengar perkataan Abu Nawas pun langsung kaget. "Wah, berani sekali orang itu melanggar peraturanku. Bukankah sudah aku umumkan, siapapun yang minum minuman arak akan dihukum berat. Tidak peduli apakah dia pejabat atau rakyat jelata," tegas Baginda Raja. Sang gubernur yang tadinya marah tiba-tiba menjadi pucat. Ia tampak ketakutan dan gemetaran. Sementara itu Abu Nawas pun sengaja meledeknya. "Mungkin Tuan Gubernur tahu siapa orang itu? Karena sepertinya Tuan sangat mengenali sepatu ini," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dengan terbata-bata, sang gubernur pun menjawab, Aku tidak kenal Abu Nawas. Bahkan baru kali ini aku melihat sepatu itu." Baginda Raja pun mengerutkan dahinya, merasa ada yang aneh. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Ia sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran kepada sang gubernur bahwa seorang pejabat istana tidak selayaknya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jika sang gubernur masih saja mabuk-mabukan, bukan tidak mungkin Abu Nawas akan melaporkannya secara langsung kepada Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang raja bengis dan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri di Asia Tengah. Ia dan ribuan pasukannya tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Desas-desus menyebar bahwa Raja Timur Leng dan pasukannya berencana untuk menyerang kota Baghdad. Kabar ini tentu membuat seluruh warga ketakutan, termasuk Abu Nawas, sebab pasukan Raja Timur Leng terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Leng beserta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Sebagai orang yang dihormati, Abu Nawas pun segera mengajak masyarakat untuk berkumpul di alun-alun. Ia naik ke atas mimbar dan berpidato di hadapan khalayak ramai. "Wahai penduduk Baghdad, mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur ditimpa musibah seperti angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua binasa." Mendengar itu, semua warga yang berkumpul pun serempak mengucapkan "Amin" dengan lantang. Dan tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya, "Abu Nawas, apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur Leng?" Abu Nawas pun menjawab, "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu itu bukan orang sini." Pria itu pun tersenyum dan berkata, "Ya, benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Leng." Sontak Abu Nawas dan seluruh warga pun terkejut. Mereka tak menyangka bahwa pasukan Raja Timur Leng sudah memasuki desa mereka. Namun dengan tenang Abu Nawas pun melanjutkan pidatonya. "Penduduk Baghdad, mari kita berdoa sekali lagi. Dan kali ini untuk jenazah kita sendiri." Panglima tentara Raja Timur Leng pun terheran-heran dan bertanya, "Kenapa berdoa untuk jenazah kalian sendiri?
Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang masih hidup. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Ya, Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah ada di antara kami yang akan selamat untuk mendoakan jenazah kami. Jadi, selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami sendiri, Tuan." Mendengar jawaban itu, Panglima Tentara Raja Timur Leng pun tertawa terpinggal-pinggal. Karena kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas, sang Panglima akhirnya berkata, "Oh, aku tidak akan menyerang desa kalian. Bahkan aku akan memberi kalian hadiah. Aku akan memberikan seekor gajah untuk kalian." Para penduduk pun lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Namun permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah itu justru membuat penduduk desa resah karena hewan itu memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadu kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa Panglima Raja Timur Leng akan murka," ujar salah satu warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntutnya untuk mengembalikan hadiah tersebut. Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap Panglima Tentara Raja Timur Leng." Para penduduk desa pun sepakat. "Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu." Dan keesokan harinya, Abu Nawas dan warga desa berangkat menuju perkemahan Panglima Tentara Raja Timur Leng. Sesampainya di sana, mereka melihat ribuan pasukan dan ratusan tenda berdiri megah di tengah lapangan. Namun tanpa Abu Nawas sadari, penduduk desa yang menemaninya justru melarikan diri. Mereka takut akan dibunuh jika usulan Abu Nawas membuat sang Panglima marah. Yang lebih parah lagi, saat itu sang Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur Leng pun membentak, "Mau apa kamu datang kemari?" Abu Nawas yang gemetaran menjawab, Ini tentang gajah yang Tuan berikan." "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya Panglima dengan wajah yang garang. Abu Nawas ketakutan. Ia menoleh ke belakang dan sadar bahwa penduduk desa telah meninggalkannya. Ia pun menjadi jengkel dan mulai memikirkan jalan keluar, sekaligus balas dendam terhadap warga desa. Dan akhirnya ia pun menemukan ide. Dengan penuh percaya diri, ia pun berkata, "Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian Tuan itu terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya Tuan. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" Panglima Tentara Raja Timur itu pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Oh, begitu. Baiklah, sekarang juga aku akan mengirim seekor gajah betina untuk menemani gajah itu." Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia pun berpamitan dan pulang. Sementara di desa, para penduduk yang tadi melarikan diri menunggu dengan gelisah. Namun mereka tak tahu bahwa bukan solusi yang Abu Nawas bawa pulang, melainkan masalah yang justru semakin besar. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk ke hutan, membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu hari, saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan lagi. Ia pun memutuskan untuk membuang kedua sepatunya dan terpaksa berjalan pulang tanpa alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, telapak kaki Abu Nawas pun menjadi bengkak.
Setibanya di rumah, sang istri yang prihatin bertanya, "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" "Sewaktu di hutan, sepatuku rusak, jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung langsung menjadi ceria. Setelah diberi uang, ia segera bergegas pergi ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan selai jerami dan menandainya agar ukuran sepatunya pas. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, Abu Nawas baru menyadari bahwa ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Hal ini membuatnya kebingungan karena hari sudah menjelang sore dan toko sepatu akan segera tutup. Akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu sebentar? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat pemilik toko menjawab, Abu Nawas langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Setelah mendapatkannya, ia kembali lagi ke toko sepatu dengan tergopoh-gopoh. Dan sayangnya ketika ia sampai, toko tersebut sudah tutup karena hari sudah malam. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas lalu menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar hal itu, sang istri heran dan bertanya, "Bukankah kamu bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" "Ah, kamu sama sekali tidak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tidak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Kenapa tidak mancing di laut saja, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Untuk apa mancing di laut?" "Ya, biar dapat ikan lebih banyak lah," balas si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Ya, biar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan uang itu, kamu kan bisa membeli perahu yang besar dan menangkap lebih banyak ikan," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Dengan hasil yang lebih besar, kamu bisa membeli beberapa perahu dan mempekerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Kamu akan menjadi kaya dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar. "Memang menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, saudagar tersebut terdiam dan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan penuh bahagia. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Cara penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Faqih. Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ilmu agamanya terbilang cetek.
tapi karena pintar bermain kata-kata, membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat. Semakin hari semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Fakih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Fakih. Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jemaah. Dengan penuh semangat, Syekh Fakih berceramah di hadapan para jemaahnya. Wahai jamaah sekalian, sesungguhnya manusia adalah paksaan, bukan atas pilihan. Iblis itu terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia bisa sakit dibakar di neraka, padahal keduanya sama-sama berasal dari api? Dan mengenai surga dan neraka, saya kira itu tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, kata Syekh Fakih di dalam ceramahnya. Seketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat. Tak kuasa menahan emosi, Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya Syekh Fakih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, Syekh Fakih datang ke istana dan mengadu kepada baginda raja. Ia meminta supaya Abu Nawas dihukum berat. Panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu, perintah baginda raja kepada para pengawal. Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap baginda raja. Abu Nawas, apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Fakih? Kegilaan apa yang kau buat sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini? Tanya baginda raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka Yang Mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jemaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Dan dikatakannya lagi, katanya manusia adalah atas paksaan bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apa benar kau mengatakan itu? Tanya baginda raja kepada Syekh Fakih. Benar Paduka Yang Mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Fakih. Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakitinya, ujar baginda raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih, agar Paduka bisa memutuskan apakah saya bersalah atau tidak, pinta Abu Nawas. Baginda raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas. Hei Fakih, bukankah kamu mengatakan iblis tidak mungkin merasa sakit dibakar api neraka, karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melemparmu dengan batu bata, itu terbuat dari tanah liat. Sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat kepalaku jadi lebam dan memar karena sakit yang aku alami? Jawab Syekh Fakih. Sakit? Apa kau merasakan sakit? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya sakitlah, tentu saja sakit sekali. Sampai tadi malam aku tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh begitu. Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas.
Dan mengenai perbuatanku melemparimu dengan batu bata, itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan, maka aku terpaksa melempar batu bata ke kepalamu, tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja juga menasehati si fakih supaya belajar ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan pintar bermain kata-kata. Cerita selanjutnya. Pada suatu ketika saat di tengah keramaian pasar, tiba-tiba ada dua orang pedagang terlibat pertikaian. Karena keduanya tidak ada yang mengalah, akhirnya terjadilah aksi kekerasan. Orang-orang yang ada di pasar segera melerai dan berusaha mendamaikannya. Kebetulan saat itu Abu Nawas sedang berada di pasar. Melihat ada keributan, ia pun segera menghampirinya. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. "Dua orang ini terlibat cekcok, Tuan Abu," jawab salah satu warga. "Begini saja, kita selesaikan masalah ini di rumahku," kata Abu Nawas menyarankan. Maka para warga membawa kedua orang tersebut ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas selalu menanyai satu persatu kedua orang yang sedang berseteru tersebut. "Katakan, apa masalahnya?" tanya Abu Nawas kepada orang pertama. "Awalnya kami hanya cekcok, Tuan Abu, tapi orang ini malah menggigit telingaku," jawabnya sambil menunjuk telinganya yang berdarah. "Saya menuntut kisos, Tuan Abu, atau ganti rugi dengan membayarku 10 dinar. Kata orang pertama melanjutkan. Namun pengaduan tersebut dibantah oleh orang kedua. "Itu fitnah, Tuan Abu. Saya sama sekali tidak menggigitnya. Dia menggigitnya sendiri," protes orang kedua. "Apakah masing-masing kalian punya saksi untuk membenarkan pendapat kalian? Atau barangkali di antara para warga ada yang melihat kejadiannya?" tanya Abu Nawas kembali. Kedua orang tersebut hanya terdiam. Begitu juga dengan para warga, karena waktu itu kejadiannya begitu cepat, sehingga tidak ada orang yang sempat melihatnya. Abu Nawas terpaksa menunda kasus tersebut untuk beberapa saat. "Saya akan memutuskan siapa di antara kalian berdua yang salah. Tapi sebelumnya saya minta waktu sebentar," ucap Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memasuki kamarnya. Di sana, ia menghabiskan waktu setengah jam hanya untuk berusaha menggigit telinganya sendiri. Abu Nawas berusaha mati-matian melakukannya, yang justru membuat dirinya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya, keningnya lecet dan berdarah. Ia pun merasa kesal dan emosi. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas kembali menemui kedua orang yang bertikai. "Coba periksa orang yang telinganya digigit. Apakah keningnya lecet dan berdarah atau tidak? Kalau keningnya lecet, berarti dia melakukannya sendiri. Tapi kalau tidak, berarti orang satunya yang melakukan. Dan orang yang digigit harus mendapat ganti rugi 10 dinar dan kasus ditutup," perintah Abu Nawas. Salah satu warga berkata, "Tuan Abu, ini kan perkara mudah. Tapi kenapa Anda lama memutuskannya? Pakai acara masuk kamar segala. Padahal suatu hal yang mustahil bila seseorang bisa menggigit telinganya sendiri." Tapi dengan santainya, Abu Nawas menjawab, "Karena aku ingin membuktikannya. Dan ternyata memang tidak mudah sampai aku terjatuh hingga keningku lecet dan berdarah." Orang-orang yang hadir hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Dan setelah kasus ditutup, mereka pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.